Ya, pujian yang menguatkan kita bahwa dalam segala perkara Tuhan bekerja. Hari ini sebuah sukacita yang besar karena dalam situasi yang sukar, situasi yang sulit, Tuhan tetap menyapa kita lewat kabar-kabar firman Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Gembala berkenaan dengan tema kita, jangan harap tenang. Sedang ada ujian. Ya, Ibu Gembala maksudnya apa nih harap tenang sedang ada ujian? Seperti kalau kita lihat masuk ke sekolah lagi tanas ya, ada papan tulis harap tenang sedang ada ujian. Ya, saya sapa dulu. Sapa dulu jemaah. Shalom Kolers, tetap semangat ya, di dalam segala perkara tetap semangat. Ya kan, kita jumpa lagi, ya kan. Rumah kami ini berada di belakang daripada sekolahan dan setiap ada ujian selalu ada tulisan yang berkata harap tenang sedang ada ujian, ya kan. Ya, setiap kenapa harus ada ketenangan di dalam saat adanya ujian? Pada saat menghadapi ujian, murid-murid biar bisa lebih fokus lagi dalam mengerjakan soal-soal ujian yang ada sehingga mereka mendapatkan hasil yang baik. Jadi ketenangan sangat diperlukan. Jadi jangan rusuh, gaduh gitu ya. Makanya harus ada ketenangan pada saat mengalami ujian. Begitu halnya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Yesus, kita ini pasti ada ujian di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya bisa lihat di dalam pandemi ini, di dalam situasi kondisi saat ini pun kita sedang mengalami ujian di dalam setiap kehidupan kita, ya, yang kita alami. Nah, pada saat kita mengalami ujian dalam hidup kita ini, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tenang di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan. Kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi pada saat kita mengalami suatu ujian di dalam setiap kehidupan kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tenang dan cari Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus tenang supaya kita dapat berdoa dan mencari petunjuk dari Tuhan. Nah, seperti yang saya teringat pada satu kisah yang satu ilustrasi di mana ada dua orang sahabat sedang memperbaiki genteng rumahnya. Yang satu ada di bawah, yang satu ada di atas. Pada saat memperbaiki genteng tersebut, orang yang ada di atas sedang mau memanggil temannya yang ada di bawah. Pada saat dia mau memanggil orang yang di bawah, dia pikir apa yang harus saya lakukan ya? Diteriakin gak dengar, ya kan? Sibuk dengan mungkin yang di bawah lagi sibuk dengan fokusnya tidak terfokus kepada temannya yang di atas. Pada saat itu dia lihat, oh ada uang nih di dalam kantongnya. Akhirnya dia lemparkan ke bawah. Dan temannya dia pikir, asumsi dia, wah pasti kalau temannya kena timpuk uang ini, pasti dia akan menengok ke atas. Pada saat ditimpuk itunya uangnya, dilempar ya kan, kepada orang temannya di bawah. Temannya bukannya melihat ke atas, tapi dia sibuk mengumpulkan uang, gitu, mengumpulkan uang sibuk. Akhirnya dia punya apa yang harus saya kerjakan ini supaya dia menengok ke atas. Akhirnya dia lihat ada genteng pecah kecil, dia langsung dia ambil, dia lemparkan ke temannya supaya temannya bisa melihat dia ke atas. Dia lemparkan ke bawah dan mengenai temannya tersebut. Dan temannya langsung teriak dan sakit gitu ya, langsung menengok ke atas gitu ya. Akhirnya dia bisa berkomunikasi kembali. Ini ilustrasi yang sangat mungkin di dalam saat-saat ini mungkin kita terlalu dalam saat-saat ini kenapa pandemi ini terjadi itu merupakan keujian buat kita. Di mana saat-saat selama ini mungkin di dalam hati kita, kenyamanan kita sibuk dengan fokus kita bukan kepada Tuhan, kita sibuk dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Mungkin kenyamanan kita, mungkin hobi kita, kenikmatan dunia ini, sibuk dalam karir kita, usaha kita, dalam pekerjaan kita. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Oleh karena ini hal ini
diizinkan oleh Tuhan. Ujian ini diizinkan oleh Tuhan untuk kita semua anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan mengalami ini semua. Ya, supaya kita bisa melewati ujian ini supaya kita tetap tenang di dalam Tuhan. Nah, saya akan bagikan di sini. Jadi mengapa Tuhan mengizinkan ujian dalam kehidupan kita supaya kita mengetahui selama ini di mana kita meletakkan iman percaya kita, pengharapan kita, serta hati kita. Apakah di kenyamanan yang saya bilang, pencapaian kita, kuasa, kemampuan kita, keterampilan kita, harta milik kita, atau hanya kepada Dia satu-satunya, bukan salah satu, tetapi satu-satunya Dia, iman kita taruh di hadapan Dia, dan juga pengharapan kita hanya kepadanya, dan juga hati kita melekat hanya kepada Dia, bukan kepada hal-hal yang lain. Ya, mungkin di dunia ini kita sibuk dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Hati kita tidak melekat kepada Dia. Dia hanya sebagian salah satu, bukan satu-satunya. Ya kan? Mari kita baca di dalam Zakaria 13 ayat 9. Zakaria 13 ayat 9, saya bacakan. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Puji nama Tuhan. Kalau kita diuji, ya kan, itu adalah bahwa Tuhan mau kita lebih lagi dekat kepadanya. Kita lebih mengenal isi hati kita, lebih fokus kepada Dia. Taruh iman, pengharapan kita, kepercayaan kita hanya kepada Dia, bukan dengan hal-hal yang lain, ya kan? Jadi juga kita baca di dalam Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Saya bacakan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan menguji kita patutnya bersyukur dengan apapun juga. Karena kita percaya Dia akan menguji kita supaya kita timbul seperti emas. Ya kan? Jadi murid Tuhan pasti ada proses, ya, ada proses pengajaran, pembentukan, pendisiplinan dan ujian yang harus kita lalui. Saat ujian itu harus kita tenang dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, Bapa yang mengendalikan segalanya, adalah Bapa yang memberikan kita kekuatan di dalam setiap ujian kita. Kita baca juga di Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 15. Kita baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Ya kan? Puji nama Tuhan. Kita harus tetap tenang di dalam setiap ujian ini. Pada saat ini mungkin banyak hal yang situasi kondisi membuat kita, hai Tuhan, berat sekali. Tapi kita percaya ujian ini kita akan lalui bersama-sama. Amin. Bersama dengan Tuhan. Dan juga bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi apa yang harus kita lakukan saat mengalami ujian ini? Yang pertama adalah kita tenang supaya kita dapat berdoa. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Pada saat ini adalah kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Ada waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan secara pribadi. Sekalipun kita belum mengalami perubahan situasi kondisi saat ini. Tapi saya percaya bahwa pada saat kita mencari Tuhan, kita berdoa, kekuatan akan Tuhan berikan dalam menghadapi ujian ini. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan tawar hati menghadapi ujian. Di dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, kita baca di dalam Yosua. Kita baca dalam Yosua. Yosua
1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu yang kedua. Yang ketiga, minta hikmat dari Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Saya dapat cerita dari Pak Max, ya kan, dia waktu saat dia berdoa, dia dapat hikmat dari Tuhan, dia bisa bikin tangga gitu ya. Sekarang dia puji Tuhan, dia ekonominya udah lumayan lebih tertolong dalam hal itu. Nah, di dalam Yakobus kita baca. Yakobus, kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 5, kita baca. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Puji nama Tuhan. Kalau kita kurang hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Supaya di dalam ujian ini, di dalam pandemi ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat di dalam menghadapi situasi kondisi seperti ini? Yang keempat adalah percaya dan mempercaya Dia. Bahwa Dia Allah yang memberikan yang terbaik bagi kita. Amen. Dia Allah yang selalu memperdulikan kita. Makanya kita panggil ya Aba, ya Bapa. Kita baca di dalam Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11. Saya bacakan Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang keempat adalah percaya. Yang kelima, pegang janji Tuhan, ya. Saya bilang janji Tuhan itu pasti ada syaratnya. Di dalam Roma 8 yang seperti lagu pujian yang tadi, yang dikatakan, ya kan? Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan pasti ada syaratnya. Yaitu bukan karena Allah tidak mampu ingkar akan janjinya atau tidak mampu menggenapi janjinya. Tetapi syaratnya di dalam hidup kita harus sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Yaitu apa? Janjinya itu apa? Bagi yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia apa? Melakukan segala perintahnya. Yang kedua apa? Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga adalah tujuan goalnya adalah apa? Serupa dengan Kristus. Ya kan? Ya, kita lanjut lagi. Nah, kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. 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 Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang apa? Mengasihi Dia. Jelas-jelas syaratnya janji itu kita akan tergenapi dalam hidup kita kalau kita mengasihi Dia. Mengasihi Dia, melakukan apa yang menjadi perintah segala perintahnya. Yang terakhir, kita tahu apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita. Pada saat kita diciptakan oleh Allah, pasti ada tujuan ilahi di dalam setiap kehidupan kita. Ada destiny dalam kehidupan kita. Ada panggilan ilahi. Tidak sama satu dengan yang lain. Seperti yang saya katakan, suka-suka Tuhan pada saat saya bagikan firman Tuhan pada saat itu. Yaitu kedaulatan Tuhan memberikan tujuannya dalam hidup kita masing-masing. Tidak ada yang sama karena Dia Allah yang kreatif dan inovatif dalam hidup kita. Ya kan? Dia Allah yang kita ini adalah satu-satunya masterpiece Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Kenapa Tuhan Yesus bisa tidur di dalam buritan pada saat pada saat terjadi badai? Dia tenang bisa tidur. Ya kan? Karena Dia tahu panggilannya. Dia tahu destininya, tidak mati tenggelam di kapal.
tetapi dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, menghapus dosa-dosa manusia. Amen. Jadi jelas ada 6 hal di dalam hidup kita. Kalau kita mengalami ujian di dalam kehidupan kita, tetap semangat kolos, supaya kita semua dapat melewati ujian ini dan kita naik ke level yang berikutnya. Sampai kita semua menjadi serupa dengan Kristus. Amin, amin, amin. Ya, kalau harus malam hari ini kita dipuaskan dengan firman Tuhan. Bagaimana kita tenang menghadapi ujian, agar apa? Yang pertama, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan ya. Karena kita berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua juga kita akan dapatkan hikmat Tuhan. Sebab kenapa? Dalam tinggal tenang kita mendapatkan hikmat Tuhan. Jadi banyak perkara kita dapatkan ketika kita tenang dalam Tuhan, dan dalam doa ya. Mari kita berdoa malam hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat firman yang begitu lugas mengajarkan kepada kami, memandu hidup kami, agar tetap tenang menghadapi segala perkara. Ketika kami tenang, maka kami mendapatkan hikmat, Amen. kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan arahan dari Tuhan. Amen. Dalam tinggal tenang, maka kami percaya Haleluya. anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan kami. Tidak lupa sekarang kami terus berdoa buat bangsa negara kami, yang terus hari-hari ini, sekalipun Tuhan ada perbaikan, perubahan ke arah yang lebih baik masalah COVID-19 ini. Tetapi kami melihat angka penambahan penderita COVID-19 tetap tinggi di atas Amin. 500 tiap harinya. Tuhan, Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan nyatakan belas kasihan buat Amin. negeri dan bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintah kami yang kami kasihi, Presiden kami Jokowi. Engkau juga beracar dalam kehidupannya. Engkau menyertai kehidupannya. Setiap polisi yang dia ambil, kami tahu hari ini bukan hanya berhadapan dengan COVID-19, tetapi secara politik juga ada orang-orang tertentu yang mau menurunkan dia. Kami berdoa supaya Pak Jokowi tetap bekerja keras untuk menghadapi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para medik khususnya yang tergabung dalam call ini. Kami berdoa untuk Dr. Hosana yang sebentar lagi mungkin akan melanjutkan studinya di Unair Surabaya. Tuhan juga bekerja membela perkara-perkara yang ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Untuk mempersiapkan menjadi dokter spesialis, Tuhan juga ada menyertai kehidupannya. Amen. Kami berdoa juga untuk Dr. Handi dan Dr. Yvonne yang setelah setia melayani Engkau di dalam pelayanan, di ladang pelayanan kesehatan ini. Tuhan menjagai mereka seperti biji matamu sendiri ya Bapa. Kami juga berdoa buat adik kami Adelina Oineke Tuhan di bagian radiologi di Rumah Sakit PON Pusat Otak Nasional. Tuhan menjaga, melindungi dan memeliharanya dengan sempurna. Kami juga berdoa untuk Suster Yudit dan suster yang lain yang ada di Siloam Purwakarta. Tuhan menjagai mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memelihara mereka. Kami juga berdoa untuk Dokter Tia Tuhan di Bengkulu yang mungkin sedang tugas koas, semuanya Tuhan pelihara, Tuhan jagai mereka seperti biji matamu. Kami menyerahkan call di seluruh Indonesia, baik Bengkulu, Balikpapan, Palangkaraya, Medan, semuanya Tuhan jagai mereka seperti biji matamu sendiri. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa besok call siang kita akan berjumpa dengan Pendeta Rinson Butar-Butar. Masih berbicara dengan 7 series tentang mengapa para pemimpin rohani harus dihormati 2 kali lipat ya. Dan malam hari kita akan berjumpa dengan besok siapa ya? Lupa saya. Tapi yang nyanyi si Glory ya. Nah, gak apa-apa ya. Kita akan berjumpa besok. Jadwalnya sudah ada tapi saya lupa ya. Kita semua Tuhan memberkati kita. Shalom. Kingdom of love, kingdom of love, we sing.